kesempatan ini kita bertemu dengan Deputi 1 Staf Kepresidenan dan perkenalkan sekaligus Bung Febri Teteleta, Master Hukum, dan Bung Ebi dengan sapaan mohon izin. Kami dari channel Tanimbar News, sekaligus media ini bergerak dalam 3 pemberitaan, YouTube, kemudian media cetak dan juga online. Oke, baik. Kita meliput dari hari pertama hingga hari ini, Bu Ebi, dan dalam beberapa sambutan dan informasi yang Bu menyampaikan kepada masyarakat, justru itu memberikan edukasi sekaligus menjadi salah satu informasi yang sangat berharga untuk masyarakat di Tanimbar. Kami bersyukur dan mungkin lewat kesempatan ini Tanimbar News menginginkan supaya kemudian informasi itu juga akan terpublikasi. Dan kita berkepentingan lewat kesempatan ini informasi terkait dengan proses pengembangan Blok Marcella dari sisi infrastruktur sesuai kepentingan Bu Ibi dalam mengatur seluruh infrastruktur di wilayah timur secara khususnya. Mungkin ini bisa disampaikan ke masyarakat Tanimbar apa yang harus disiapkan dari sisi sumber daya manusia, ataukah mungkin infrastruktur atau hal-hal lain juga mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Saya merasa berbahagia bahwa kurang lebih sekitar 3 hari saya di Tanimbar, di Samlaki dan sekitarnya. Yang pertama adalah bahwa ke depan masyarakat Tanimbar akan mendapatkan sebuah berkat yang luar biasa, sebuah sumber gas abadi yang luar biasa, dan pertanyaannya adalah apa yang harus disiapkan untuk itu. Tentu ini sebuah pertanyaan yang sangat serius untuk kita bicarakan secara baik dan bersama. Bukan hanya pemerintah pusat, bukan hanya pemerintah provinsi, bukan hanya juga pemerintah kabupaten Kepulauan Tanimbar, tapi juga seluruh masyarakat Tanimbar, baik yang ada di sini maupun di luar gitu. Yang pertama adalah bahwa kita juga memahami bahwa proses eksplorasi dan eksploitasi daripada blok gas Marcella ini pasti membutuhkan sebuah persiapan yang sangat serius, terutama dari kesiapan masyarakat. Nah, berkali-kali kan saya sampaikan bahwa tidak ada pilihan lain hanya dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, yang berkualitas, maka blok Marcella ini akan dilihat sebagai berkat, ya kan? Kenapa demikian? Karena Presiden Jokowi sendiri telah memutuskan dalam pertemuan dengan Presiden Impex pada 2019 yang lalu bahwa konten lokal itu diprioritaskan sangat utama, baru kita melihat tentang konten yang lain gitu. Dalam pengertian bahwa bukan hanya sumber daya manusia, tapi produksi pertanian, perikanan, dan peternakan maupun yang lain itu juga harus diprioritaskan pada konten lokal. Baru itu diberikan ruang kepada masyarakat yang lain atau daerah yang lain. Ini bukan sesuatu yang eksklusif, tetapi semestinya sebuah proyek pembangunan dia harus berdampak langsung kepada masyarakat lokal. Nah, oleh sebab itu saya katakan dalam beberapa kali pertemuan bahwa penyiapan sumber daya manusia itu sebuah keniscayaan, sebuah hal yang mutlak. Kenapa demikian? Kita harus mempersiapkan manusia-manusia Tanimbar bukan hanya yang pintar dan cerdas di operator migas dan posisi-posisi dalam migas, tapi juga mempersiapkan manusia Tanimbar sebagai petani yang profesional, menjadi nelayan profesional, menjadi peternak yang profesional. Karena kita juga harus siap satu waktu bahwa ada orang-orang dari luar, dari Singapura, dari Australia, yang bisa juga praktek lawyer di sini, bisa menjadi manajer yang baik, macam-macam, operator tugboat yang profesional, operator crane yang profesional, maupun yang lain semua. Nah, hal-hal ini harus disiapkan juga oleh manusia-manusia SDM yang ada di Tanimbar. Kenapa demikian? Karena orang Tanimbar yang mesti mendapat hak prioritas karena ini ada di tanah ulayat dia gitu. Yang kedua adalah bahwa kalau tidak ada perubahan, maka proses pembangunan infrastruktur itu kan dimulai dari 2022 sampai 2027. Pasti menyerap tenaga kerja yang sangat banyak pada posisi konstruksi. Apalagi showbiz-nya tuh ada di darat ya, di darat.
memang ada plus minus dinamika yang sangat tinggi terhadap proses kapan memulai dan bagaimana mempersiapkan itu dengan baik dengan investasi impact yang cukup besar, tapi itu menjadi bagian dari sebuah proses bisnis, tapi itu juga di satu sisi adalah kesempatan bagi kita di Tanimbar, masyarakat di Tanimbar untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi gitu ya. Jadi infrastruktur itu bisa dibangun dengan baik kalau kita bisa mempersiapkan manusia yang berkualitas yang baik juga gitu ya. Pertanyaan berikut adalah Bu Ibi terkait dengan informasi dan sekaligus tekanan yang cukup luar biasa ke masyarakat untuk masyarakat tidak menjual tanah sembarangan. Ini saya kan sudah bilang berkali-kali, baik kepada pemerintah daerah maupun juga pimpinan DPRD di sini, tolong pastikan bahwa jangan menjual tanah, tapi menyewa tanah. Ya, oleh sebab itu harus didorong dengan regulasi, proteksi terhadap masyarakat lewat Perda, bahwa semua investor atau siapapun yang mau berusaha di Tanimbar ini harus menyewa tanah. Kenapa? Kita harus pastikan bahwa Pulau Yamdena ini mungkin dilihat sekarang masih kosong dan besar, tapi ketika produk itu masuk, di pulau ini sangat kecil, daya tampungnya sangat kecil gitu. Dan kita juga harus sadar bahwa apa yang kita nikmati sekarang ini adalah cuma pinjaman bagi anak cucu kita yang akan mewarisi itu gitu loh. Ya, jangan sampai suatu waktu kita tidak punya lagi hak rakyat kita, lalu kita merantau di tanah sendiri gitu. Prinsip yang paling penting di sini adalah tanah itu menjadi eksistensi dari masyarakat Tanimbar untuk hidup di tanah Tanimbar ini sendiri. Nah, itu yang saya selalu bilang berkali-kali kepada Pemda, KKT maupun juga kepada DPRD, supaya harus ada regulasi yang memproteksi itu gitu ya. Mungkin ada pesan yang paling berharga untuk aktivitas bergame KI dan para senior yang terakhir senior. Ya, saya melihat begini ya, bahwa kalau kita lihat komposisi sumber daya manusia, kita lihat bahwa hampir di semua lini, baik itu di ASN, di politik, maupun juga proses-proses saya lihat tentang entrepreneur, itu kader-kader GMK sangat siap. Nah, dengan kehadiran pengurus cabang perkumpulan senior GMKI, maka ini kesempatan untuk bagaimana kita berpartisipasi secara konkret dalam pembangunan Tanimbar ke depan. Pada sisi yang lain, mestinya ini dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai mitra positif dalam membangun sebuah sinergitas pemikiran yang konstruktif, supaya ke depan pikiran-pikiran yang baik dari kader-kader GMKI lewat perkumpulan senior maupun badan pengurus cabang itu bisa dijadikan sebagai mitra positif dari pemerintah. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa GMKI selalu menjadi mitra kritis bagi pemerintah, sekaligus juga menjadi mitra yang positif bagi proses pembangunan ke depan. Dalam hal ini, kekuatan GMK kan ada di pemikiran. Nah, GMK nggak perlu dilihat, tapi harus didengar. Apa artinya itu adalah bahwa nggak usahlah kita terlalu demo-demo gitu, tapi kita hadir bersama-sama dengan pemerintah. Ketika pemerintah mengambil keputusan, mereka harus pastikan bahwa tanpa GMKI atau tidak lewat GMKI, maka keputusan itu tidak bulat gitu dan tidak punya signifikansi. Oleh sebab itu, ini adalah tantangan bagi GMKI sekaligus juga peluang agar GMKI mampu berpartisipasi mempersiapkan sumber daya manusia sekaligus menjadi kontrol sosial bagi jalannya pemerintahan di Tanimbar ini semakin baik gitulah. Ya. Terima kasih ya. Untuk kesempatannya. Ya. Sahabat Tanimbar, kita telah mendengarkan secara bersama. Semoga yang disampaikan ini menjadi pesan berharga sekaligus menjadi pesan moral bagi kita di Tanimbar. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Salam Tanimbar News. Sahabat Tanimbar News, ikuti terus video-video menarik kami hanya di channel Tanimbar News. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam Tanimbar News.